Jadi bagaimana Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memaafkan ya, bagi orang-orang yang berbuat tidak baik kepada Rasulullah SAW. Ya, ini bisa kita lihat. Salah satu contohnya adalah pamannya Abu Lahab kan. Bagaimana pertama kali Rasulullah telah berdakwah kepada para kaum kerabatnya. Ya. Rasulullah telah mencoba mengumpulkan para kerabatnya untuk menyatakan bahwasannya ini Rasulullah ilaikum ya. Sungguhnya aku adalah Rasul kepada kamu. Tapi begitu Abu Lahab mendengar ya, ucapan Rasulullah tersebut, Abu Lahab ini mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Ya. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad alihada dautana ya. Apa katanya? Celaka engkau Muhammad, kata Abu Lahab ya, hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami, hanya untuk menyatakan bahwasanya kamu adalah utusan Allah ya. Celaka kamu, katanya. Tapi bukan Nabi Muhammad yang celaka adalah Abu Lahab ya. Sebagaimana turun firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tabba ya. Yang celaka itu Abu Lahab ya. Celakalah Abu Lahab ya. Jadi Rasulullah dalam berdiri Makkah itu tidak membalas ya cecaan dengan cecaan ya. Tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi Rasulullah itu melaksanakan perintah Allah, khudil afwa ya. Ambillah kemudahan untuk memberi maaf ya orang-orang yang berlaku kasar kepada kamu ya. Dari tingkah laku manusia ketika itu ya, bahkan dalam sirah itu dikenal ada seseorang Yahudi yang selalu melemparkan kotoran kepada Rasulullah SAW, tapi tidak dibalas oleh Rasulullah SAW ya. Kalau logika manusia ini nggak masuk ya, masa keburukan dibiarkan begitu saja, tapi ini adalah perintah Allah ya. Makanya Rasulullah SAW itu dikenal dengan khuluqul Quran ya. Khuluquhul Quran, akhlak Rasul itu Al-Quran. Maknanya Rasulullah senantiasa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai akhlaknya ya. Contohnya ini khudil afwa ya. Ya, jadi pernah ditanya kepada Siti Aisyah ya, bagaimana akhlak Rasulullah ya, khuluquhul Quran ya. Allah adalah Al-Quran. Maknanya Rasulullah senantiasa melaksanakan apa-apa yang diberitahu Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya surah Al-A'raf ini ayat 199, khudil afwa. Ya, ambil kemudahan untuk memaafkan manusia. Jadi Rasulullah tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi Rasulullah membalas keburukan dengan kebaikan, dimaafkan ya. Sehingga dengan dakwah bilhal, dengan akhlak mulia, akhlakul karimah, orang terpesona dan akhirnya masuk bersyahadah di hadapan Rasulullah untuk menyatakan amantu billahi wa rasulih ya, beriman kepada Allah dan Rasulullah ya. Seperti Yahudi yang senantiasa melempar kotoran, tidak dibalas oleh Rasulullah, malah dibalas dengan kebaikan. Ketika suatu saat Yahudi itu sakit, Rasulullah menjenguknya dan memberi makanan kepadanya. Akhirnya dia masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW ya. Jadi khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ambillah kemudahan untuk memaafkan orang dan perintahkanlah untuk berbuat kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil ya. Jadi jangan dibalas ya. Jangan dibalas keburukan dengan keburukan, tapi keburukan itu dibalas dengan memaafkan, berbuat baik kepadanya ya. Dan kemudian kalau dia juga tidak mampu kita menghadapi seperti itu, berpalinglah ya, tinggalkan ya. Jangan dibalas apapun. Yang pertama kita beri kemaafan, yang kedua kita beri kebaikan. Kalau kedua ini tidak mampu ya, mengubah orang tersebut, tinggalkan ya. Berpaling darinya ya.